Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 001 Marabada, Dewan Guru, serta staf TU yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 001 Marabada oleh Ibu Kuripah SPD CGP Angkatan 7 Kutai Kartanegara. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian kedua doa, ketiga sambutan Kepala SD Negeri 001 Muarabada. Acara ketiga kegiatan diseminasi budaya positif, aksi nyata Bu Kuripah SPD CGP Angkatan 7 Kutai Kartanegara, dan yang keempat penutup. Untuk memulai acara ini marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan acara hari ini dipimpin doa oleh Pak Muhammad. Silahkan Pak. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut rahmatan lil maut wa ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina masaqatil maut wa najjina min al-fahmi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SD Negeri 001 Muarabada. Kepada Bapak Rabani SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati, saya banggakan calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Kuripah SPD. Saya hormati, saya banggakan peserta diseminasi calon guru penggerak dalam hal ini budaya positif dari SD nomor 1 Muarabada. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmatnya. Pada pagi ini kita berkumpul dalam rangka memenuhi undangan Ibu Kuripah SPD untuk kita bersama-sama nanti mendengarkan paparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu. Salam dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta undangan yang memenuhi undangan Ibu Kuripah pada hari ini, di mana Ibu sudah menyempatkan waktu bersama-sama, mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terima kasih Ibu Kuripah yang sudah melaksanakan kegiatan mendiseminasikan kepada guru-guru kita di Zona 1. Mudah-mudahan ini menjadi juga budaya positif kepada teman-teman sekalian. Bapak Ibu sekalian,
calon guru penggerak ini sudah digaungkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran sekaligus juga merubah budaya kita bersama-sama dalam rangka bagaimana kita mengajar, mendidik, melatih dengan zamannya sehingga kita juga mempunyai aspek-aspek yang baru tapi tidak meninggalkan budaya-budaya yang sudah baik kita lakukan. Nah, budaya positif ini adalah pembeda antara sekolah yang terlaksana dengan baik dan tidak. Nah, dari situlah akan terlihat bagaimana sih kita sebagai orang profesional, guru itu pekerjaan profesional itu akan dilihat dari budaya positif itu tadi. Nah, jadi kalau kita tuh istilahnya kegiatan yang bernilai baik dilaksanakan terus-terusan menjadi karakter, menjadi budaya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti Ibu akan sampaikan bagaimana itu disiplin, karena kita salah satu tips selama kita di dalam melaksanakan pekerjaan itu disiplin kita masih rendah. Oleh karena itu perlu kita bersama-sama menguatkan karakter ini, istilahnya budaya positif, disiplin kerja, disiplin waktu, disiplin dalam hal kita mencari ilmunya dan seterusnya. Kemudian kita juga punya taat aturan yang menyebabkan kita juga meskipun nanti jabatan kita mungkin kepala sekolah atau lebih tua, kita harus tetap aturan karena ini adalah bingkai kita untuk melaksanakan pekerjaan kita sebagai seorang profesional, sebagai seorang guru yang kalau dulu itu guru itu sangat dihargai, sangat menjadi panutan. Kesini ini sudah menjadi hilang. Kalau kita yang dulu pernah sekolah guru, karakter inilah yang dulu ditanamkan pada kami waktu sekolah guru itu. Jadi kami dulu secara materi itu tidak terlalu banyak tapi karakter itu menjadi hal pokok yang ditanamkan oleh guru-guru kita. Dari mulai dulu dites tinggi badan, berpakaian. Kalau dulu tidak ada kayak kita pakaian tuh yang seperti saya atau ibu yang bebas dulu tuh kita sekolah guru tuh didisiplinkan. Termasuk perempuan itu kalau pakai rok tuh nggak boleh tuh yang kental, laki-laki tidak boleh kental, itu hal-hal itu dulu. Nah kemudian juga ada hal lain juga yang kami perbaiki di budaya positif ini, misalnya cara pandang menghukum guru, menghukum siswa. Kalau dulu masih ingat kita kalau masih kita jadi guru, memang bagus tuh kita datang ke sekolah itu langsung dicek tuh buku simpan di atas meja. Pekerjaan wajib itu kita buku itu dilihat. Kalau kelihatan saja hitam atau panjang, pasti penggaris yang menjadi makanan di tadi tuh. Nah ini tadi mungkin nanti di budaya positif akan menjadi perubahan-perubahan. Bagaimana sih nanti hukum anak-anak? Ada satu kasus dulu kita masih sekolah guru, siswa tuh dihukum. Guru ngajar, lupa tuh memberhentikan lari itu. Siup larinya lupa. Guru ngajar, siswa dihukum, lari lapangan. Saat yang siswa tadi dia juga bohong-bohongan larinya, lari betulan sampai rebah di lapangan. Atau dulu kita kalau kita dihukum, kita kalau salah tuh menghadap bendera kayak zaman Jepang. Nah budaya-budaya mungkin tidak boleh lagi dilakukan zaman sekarang. Makanya artinya ada kolaborasi acara baru. Sebetulnya itu kan baru Bu. Di Ki Hajar Dewantara itu sudah ditanamkan bagaimana fungsi seorang guru. Guru itu kalau di tengah menjadi contoh, kalau di tengah menjadi motivasi, kalau di belakang menjadi pendorong. Itu sebetulnya guru yang hakiki. Makanya saya menjadi tidak suka apalagi posisi guru agama, apalagi perempuan gigi berpihak. Nanti jalan bakal rok pendek. Itu menjadikan guru menjadi contoh, tapi di sini tidak ada guru yang seperti itu. Apalagi mau bicara guru agama lagi, bicaranya malah melebihi daripada yang tidak guru agama misalnya. Nah, apalagi kita sebagai seorang guru ini memang kita dulu di sekolah guru itu sebetulnya yang ditanamkan. Kesini sudah hilang. Oleh karena itu oleh pemerintah diadakan gerakan baru namanya guru penggerak untuk nanti menjadi role model di sekolah kita
menjadi contoh, menjadi kita, sekali menjadi rujukan bagi kita di sekolah ini. Oleh karena saya berharap banyak kawan-kawan yang sudah menjadi guru penggerak, ada yang sudah angkatan 2 kemarin, Bu Yanti, Bu Aisyah, sekarang angkatan 7, angkatan 3 di Pukar, Bu ya, Bu Kuripa. Betul-betul Bu, ini menjadi contoh, jangan sampai nanti menjadi bahan pembincangan. Guru penggerak melebihi kelakuannya daripada guru penggerak, kan nanti merendahkan label guru penggerak. Padahal guru penggerak tidak begitu juga. Adakah seperti itu? Bisa jadi ada. Karena tadi tidak bertanggung jawab terhadap status menjadi guru penggerak. Oleh karena itu Bu Kuripa pada hari ini itu menjadi tanggung jawab besar menjadi ibu, menjadi hati-hati. Wih, apa nih guru penggerak? Tidak boleh ngajar kita bawa alat peraga nih, tidak boleh kita mau hukum sembarangan. Kan sudah belajar budaya positif. Nah, kemudian kemarin sudah disampaikan oleh pengawas kita, Bapak sekalian. Kalau kita sebagai asesor tuh mau 5 orang guru, itu bertanggung jawab terhadap keberlanjutan peningkatan mutu pembelajaran guru yang 5 orang tadi, bukan terputus itu saja. Nah, ini Bapak sekalian. Begitu Ibu sebagai guru penggerak, nih nanti sudah beri contoh, nanti begitu guru penggerak, pantas saja dia guru penggerak. Memang bisa dicontoh, coba lihat pakaiannya begitu, bahasanya begitu, kata-katanya begitu, dengan siswa tidak pernah lagi yang bicara-bicara kasar dan sebagainya. Ini sebetulnya hal-hal ini tujuan pemerintah kita untuk saya khususnya tuh mengizinkan ibu menjadi guru penggerak. Untuk apa tadi? Menjadi role model di kita, tempat bertanya, tempat mungkin kita curhat masalah. Bu, bagaimana kalau sih begini? Bilang ibu secara teori begini loh Pak, gitu. Ini hal-hal seperti ini Bu yang kita inginkan di dalam program pemerintah ini dalam rangka perbaikan mutu pendidikan kita di Indonesia, khususnya di Kutai Kartanegara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Kuripa dan teman-teman. Salah hirang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu kegiatan inseminasi budaya positif di SD Negeri 001 Muara Badak oleh Ibu Kuripa SPD JDP Angkatan 7 Kutai Kartanegara. Pada Ibu Kuripa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru serta TU SD Negeri 001 Muara Badak. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk menghadiri kegiatan saya pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan kepada saya mulai dari awal pendaftaran hingga hari ini sampai selesainya nanti dan untuk selanjutnya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang membantu dalam kegiatan ini. Pada kegiatan ini saya tidak bermaksud apa-apa, apalagi menggurui. Di sini saya hanya berbagi pemahaman tentang budaya positif dan berbagi pengalaman apa yang sudah saya terapkan tentang budaya positif di kelas ini. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif. Nah, adapun konsep-konsep budaya positif di sini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, dan posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut Pak Aris. Perubahan paradigma belajar.
Dengan kemajuan zaman selalu ada perubahan-perubahan, termasuk dalam perubahan pembelajaran. Adapun perubahan pembelajaran saat ini adalah pembelajaran berpusat pada murid, pembelajaran menggunakan penguatan kompetensi dan pengembangan karakter-karakter untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan pembelajaran sesuai kebutuhan dan perkembangan murid. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah disiplin positif. Untuk mewujudkan suatu budaya positif di sekolah, tentu diawali dengan disiplin positif di antara semua warga sekolah, terutama dimulai dari kelas. Disitulah maka tumbuh nilai-nilai karakter yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka. Jadi disiplin itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap nilai-nilai keyakinan yang kita laksanakan. Nah, disiplin itu juga berarti kontrol diri. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk mewujudkan nilai-nilai mulia atau nilai-nilai tujuan mulia yang ingin kita capai. Nah, sebagai pendidik, kita itu diwajibkan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri. Jadi jika mereka berperilaku, perilakunya itu karena dari dalam, bukan karena dari luar. Baik, kita lanjut Pak Aris. Nah, motivasi perilaku manusia. Sebelumnya saya bertanya-tanya dulu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Ibu Parida dan Bu Helmi ini paling rajin, turunnya paling cepat di sekolah. Ibu-ibu ini boleh kita dan harus kita contoh. Kadang 6:30 sudah ada di sekolah. Coba kita tanya. Bu Parida, apa sih motivasi Ibu sehingga rajin betul turun ke sekolahnya, tidak terlambat gitu? Apa ya, selain saya tidak ada tanggungan di rumah, dalam artian tidak punya anak kecil dan tidak terlalu repot, karena kesadaran diri dan juga merupakan salah satu tanggung jawab dari diri. Karena kesadaran diri dan rasa tanggung jawab. Terima kasih Bu Parida. Coba kita tanya Bu Helmi. Bu Helmi, kenapa Bu Helmi begitu rajinnya Bu Helmi? Rajin. Hadirnya bisa 6:30 sudah ada di sekolah. Apa Bu alasannya? Alasannya selain mempunyai rasa tanggung jawab sebagai guru, nah salah satunya karena kami juga sama Bu Parida sama-sama tidak ada punya anak yang kecil. Jadi kalau pagi siap-siap langsung sudah ke sekolah kalau siap, karena di rumah tidak ada yang mengganggu. Terima kasih Bu Helmi. Rasa tanggung jawab. Jadi perilaku yang kita lakukan itu berdasarkan 3 motivasi ini. Ada yang karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, karena ingin menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan. Artinya dia menghargai dirinya sendiri karena nilai-nilai kebajikan yang dia percaya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, perilaku ini adalah perilaku yang paling rendah ya. Nah, karena dia melakukan seseorang melakukan perilaku atau perbuatan itu berdasarkan rasa tidak nyaman
atau karena takut dihukum. Saya takut terlambat karena takut dihukum sama Pak Kepala Sekolah, misalnya gitu. Yang kedua, karena mendapatkan imbalan. Perilaku ini dilakukan karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, contohnya nih, anak-anak rajin menyapu karena dia ingin dipuji gurunya. Nah, itu berarti perilakunya karena ingin mendapatkan penghargaan dari guru. Jadi, perilaku atau motivasi pada yang pertama, motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan motivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu motivasi dari luar. Karena ada alasan dari luar. Karena menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan. Nah, itu dinamakan motivasi dari luar atau motivasi extrinsic. Nah, motivasi yang terbaik adalah karena dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Karena ada nilai-nilai keyakinan yang ada di dalam dirinya, makanya dia berperilaku seperti itu. Nah, seperti contohnya yang dilaksanakan oleh Bu Farida dan Bu Helmi. Dia datang ke sekolah lebih awal karena rasa tanggung jawab. Ingin sebagai contoh, guru sebagai contoh untuk murid-muridnya. Jadi mereka berperilaku seperti itu karena atas motivasi dalam diri atau disebut dengan motivasi intrinsik. Ya, lanjut Pak. Nah, sekarang kita bermain ya, tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kegiatan, apakah ini hukuman atau konsekuensi sama dengan sanksi ya. Nah, coba ayo kita mulai Pak Aris. Coba Bu Mar kita tanya ya. Coba Pak jawab aja Bu. Nah, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, itu hukuman atau sanksi Ibu? Sanksi kali ya. Sanksi ya Bu ya. Oke. Ayo Pak Aris coba kita lihat Bu. Pak Aris jawabannya apa? Hukuman atau sanksi? Hukuman Bu. Oke. Selanjutnya. Bu Aminah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau sanksi Bu? Sanksi. Sanksi ya. Oke, coba kita lihat apakah hukuman atau sanksi. Benar. Tepuk tangan buat Bu Aminah. Ayo kita ke ini senior kita, Pak Resmi. Bapak yang ganteng. Ya, boleh dibaca Pak. Kegiatan hukuman atau konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas, kedaratan dan pelajaran selama 10 menit. Hukum sanksi ya. Sanksi. Oh, sanksi. Jawabannya sanksi. Benar, tepuk tangan. Masih ada Pak Aris. Selanjutnya siapa lagi nih? Bu Mirna. Itu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat pertanyaan. Hukuman Bu. Hukuman. Jawabannya ya. Hukuman. Ya, benar. Iya, benar, hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pak Aris. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Sanksi. Kita lihat. Iya, benar sekali. Terima kasih Bapak Ibu.
di situ ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi. Coba kita lihat apa sih bedanya hukuman. Hukuman, apapun bentuk hukuman itu tetaplah tidak baik untuk dilakukan oleh seorang guru, karena hukuman itu memberi dampak yang buruk bagi anak, baik secara fisik maupun psikis. Hukuman yang dilakukan hanya satu arah, artinya hanya guru yang memberi. Tidak ada diskusi sebelumnya atau pemberitahuan apa yang akan diterima anak jika dia melakukan suatu pelanggaran. Sedangkan konsekuensi itu didiskusikan terlebih dahulu antara kedua belah pihak, baik murid dan guru. Apa yang akan didapat murid jika melakukan pelanggaran, tetapi biasanya ada rentang waktu. Misalnya anak sudah melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali, sehingga dia sudah mengetahui konsekuensi yang akan didapat. Jadi konsekuensi itu juga menimbulkan rasa ketidaknyamanan, tapi hanya sebentar saja. Penghargaan, ada beberapa pengaruh dengan pemberian penghargaan. Bisa menimbulkan ketidakefektifan, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kreativitas, bahkan menghukum. Nah, penghargaan itu tidak disarankan. Kenapa? Karena misalnya kita memberikan reward kepada anak karena dia ranking 1. Karena dia ranking 1 misalnya. Saat dia sudah tidak ranking 1, dia akan merasa terhukum. Karena sudah tidak bisa mendapatkan peringkat 1 lagi. Nah, bagi temannya yang lain, dia merusak hubungan. Dia merasa, itu lagi yang dapat, itu lagi. Dan menurunkan kreativitas anak-anak yang lain. Jadi yang sudah biasa menerima penghargaan ini, yang jarang atau tidak pernah, dia sudah tidak muncul kreativitasnya karena dia bilang paling yang dapat itu lagi. Nah, itu adalah akibat dari pemberian penghargaan. Jadi saat ini penghargaan tidak dianggap efektif untuk diberikan ke anak-anak karena terkadang penghargaan itu motivasinya dari luar karena ingin mendapatkan penghargaan. Dia belajar sungguh-sungguh karena ingin dapat reward dari guru. Dia membersihkan WC karena ingin mendapat pujian, bukan dari dalam dirinya. Lanjut. Restitusi. Nah, ini adalah hal baru ya Bapak Ibu yang kita dengarkan. Saya juga baru mendapatkan atau mendengar kalimat ini di kegiatan guru penggerak ini, di pendidikan guru penggerak ini. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya begini, apabila anak-anak melakukan suatu pelanggaran, kita akan melaksanakan restitusi dulu. Kita memanggilnya, menanyakan apa masalahnya, mengapa dia berbuat seperti itu, kemudian kita menawarkan jalan solusi dari itu sehingga anak-anak akan kembali menjadi karakter yang lebih kuat. Lanjut Pak. Nah, ini ada pertanyaan. Oke. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa murid di kelas 2A mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Nah, ulah Doni ini pasti ada sebabnya, karena menurut teori kontrol, segala tindakan itu ada tujuannya, termasuk hal yang tidak baik. Jadi segala tindakan itu ada tujuannya. Nah, Doni melakukan hal itu, selalu meminta bekal makan siang temannya dengan paksa karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kira-kira apa Bapak Ibu kebutuhan dari Doni ini? Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Karena tidak bawa bekal. Ya. Karena apa lagi kebutuhan apa, Bu? Kurang uang jajan, Bu Meli. Karena apa? Tidak bawa bekal. Tidak bawa bekal. Tidak bawa bekal artinya tidak punya uang, Bu, ya, benar. Karena ya dia ingin memenuhi kebutuhan makannya, ya, Bu, ya. Karena dia tidak bawa bekal, tidak bawa uang. Jadi dia berperilaku seperti itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan makan. Baik, Bapak Ibu, kita cek apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu yang mengakibatkan terjadinya perilaku-perilaku. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Nah, bertahan hidup ini adalah kebutuhan seperti makan, kesehatan, tempat tinggal, pakaian. Nah, jadi kalau misalnya di kelas itu kita dapatin anak yang misalnya mengambil makanan temannya, ya kita tidak usah marahin dulu. Kita tanya, kenapa sampai mengambil makanan temannya? Oh, ternyata ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Maka kita carikan jalan solusinya. Gimana? Oke, nah selanjutnya ada kebutuhan karena kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kasih sayang dari orang-orang yang ada di dekat kita atau orang-orang yang kita sayangi, dan juga rasa diterima. Nah, kadang di kelas kita atau di sekolah ini kadang ada anak yang ingin menyendiri. Nah, ternyata anak ini ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu dia tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Jadi dia mencoba mencari perhatian supaya disayangi. Seperti contohnya di kelas saya itu Nur Alia, anaknya agak pendiam. Ternyata setelah didekati dia menjadi percaya diri dan memang ternyata anaknya pintar. Dulu saya dekati, kenapa anak ini sering dia menyendiri dari temannya, karena memang dia adalah anak yatim piatu, dia kurang kasih sayang. Nah, dia mencoba mencari perhatian dari kita. Nah, selanjutnya adalah kebebasan. Nah, ini anak-anak bebas melakukan sesuatu. Dia ingin membuktikan kalau aku ini bebas melakukan sesuatu. Nah, seperti yang anak main trek-trekan. Nah, dia mencari kebebasan sebenarnya. Nah, kemudian penguasaan. Nah, sering nih kalau sudah di kelas-kelas tinggi anak-anak merasa agak jagoan gitu karena dia ingin menunjukkan, nih aku hebat. Nah, ada kebutuhan dasarnya yang ingin disampaikan. Kemudian ada kesenangan. Nah, kesenangan misalnya anak-anak itu berlari-lari di taman, dia mencari kesenangan. Jadi ingin memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mendapatkan kesenangan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang nanti akan mempengaruhi perilaku atau tindakan manusia tersebut. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, kita menonton terlebih dahulu tentang video posisi kontrol. Nah, di sini kita akan tersadar kita sebagai guru apa di sini.
Ayo, mari kita simak. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi guru membuat merasa bersalah. Kalian tadi nyata sudah kelihatan posisi guru sebagai penghukum. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Iya, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Akhirnya begini. Pasti ada naknya. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Iya. Gimana? Aku sering kayak gini. Ada kepala sekolah nanti ibu lo ya. Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kamu yang mana nih? Kamu yang pertama. Aku yang kedua kayaknya. Nanti gue marahin sama kepala sekolah. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Manajer tuh Awalnya terus. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Setelah kita video tentang 5 posisi kontrol guru dalam menangani perilaku atau kasus anak-anak. Nah, saya bertanya, kira-kira posisi kontrol yang mana yang pernah kita lakukan ini? Semuanya. Yang sering tergantung tanggal. Tergantung tanggal. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, dalam menangani kasus atau perilaku anak-anak, kita harus menjalankan posisi kontrol yang mana dalam hal ini, ya. Ada 5 posisi kontrol dalam menangani permasalahan anak-anak. Yang pertama, di situ ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, dan juga sebagai pemantau atau monitor, dan yang kelima adalah posisi manajer. Sebagai penghukum tentu saja kita harus menghindari posisi ini karena akan mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi anak, terutama dampak fisik dan psikisnya. Kemudian hasilnya anak menjadi dendam kepada guru dan dia membenci kedisiplinan nantinya. Nah, sementara pembuat merasa bersalah ini menggunakan kalimat yang lembut. Bahkan dia kadang menggunakan keheningan atau senyap, terdiam dulu. Sehingga anak yang berperilaku merasa membuat kesalahan. Oh, saya ini sudah berbuat kesalahan. Dia langsung merasa dirinya bahwa saya membuat kesalahan, saya tidak bisa membanggakan guru, tidak bisa membanggakan orang tua. Jadi posisi ini membuat anak merasa bersalah. Nah, ini bisa jadi
anak menjadi sedih, dia akan menjadi kadang merasa kecewa karena tidak bisa membahagiakan orang tuanya ataupun membanggakan gurunya. Nah, itu juga akan membawa dampak bagi si anak. Kemudian posisi teman. Nah, untuk posisi teman ini ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Positifnya itu hubungan antara guru dan anak menjadi humonis, akrab. Nah, tapi sisi negatifnya adalah anak tergantung kepada guru. Jika guru tidak membantunya, dia akan kecewa. Nah, itu posisi kontrol sebagai teman. Dan yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Jelas ini adalah mengawasi. Jadi guru di sini mengawasi perilaku anak-anak. Misalnya anak itu melanggar peraturan, dia sebagai posisi pemantau, dia memberikan sanksi. Misalnya pada saat jam istirahat, anak mengerjakan tugas yang tertinggal. Nah, guru bertanggung jawab memonitor kegiatan anak tersebut. Di sini posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Ini adalah posisi yang terbaik yang kita lakukan, di mana posisi manajer ini apabila anak murid kita melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, kita menggunakan posisi manajer. Nah, di sini posisi manajer suaranya datar, kemudian dia tubuhnya lebih mendekat kepada anak, dia mencarikan solusi dari masalah anak tersebut dan berusaha meyakinkan anak apa sih yang dia inginkan atau ingin menjadi apa dia. Apakah ingin menjadi anak yang mandiri atau ingin menjadi anak yang bertanggung jawab seperti nilai-nilai keyakinan yang dia sepakati atau dia yakini. Selanjutnya Pak Aris. Nah, keyakinan kelas. Yang video enak belum? Yang video Aina. Oh, terakhir ya. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, kita ingin mewujudkan budaya positif Bapak Ibu ya di sekolah kita. Nah, ini diawali dari keyakinan kelas di kelas masing-masing. Karena dengan keyakinan kelas ini akan terwujud disiplin positif dari anak-anak, terbentuk karakter dari anak-anak melalui pembiasaan-pembiasaan, dan pembiasaan inilah yang akan menjadi budaya positif kita. Nah, keyakinan kelas, Nah, saya tanya Pak Aris, apa sih alasannya Pak Aris kalau berkendara motor, misalnya Bapak ke Badak sana harus memakai helm? Alasannya kenapa Pak Aris? Alasan kenapa harus memakai helm ketika berkendaraan, yang pertama yaitu keselamatan, terutama apalagi dalam berkendara menggunakan motor, bagian kepala ini sangat riskan dan sangat rawan, Bu. Jadi yaitu keselamatan diri sendiri sih terutama. Karena keselamatan ya Pak Aris ya. Terima kasih Pak Aris. Bu Dian, kenapa sih harus selalu cuci tangan Bu Dian? Supaya apa? Kenapa harus cuci tangan? Karena kebersihan bagi saya nomor 1. Iya, kebersihan Bu ya. Oke. Kebersihan atau kesehatan Ibu ya, karena alasan kebersihan atau kesehatan. Nah, alasan kebersihan, kesehatan
keselamatan yang disampaikan oleh Pak Aris dan Bu Dian, inilah yang disebut keyakinan. Jadi keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri kita, yang tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, bahkan agama. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati warga kelas untuk dilaksanakan dan diterapkan sebagai wujud kedisiplinan, Pak. Begitu. Nah, ini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah sebagai profil pelajar Pancasila. Ada 6 restitusi atau organisasi yang memiliki keyakinan ini seperti profil pelajar Pancasila. Salah satunya, nah Bapak Ibu pasti tahu kan profil pelajar Pancasila dimensinya apa saja? Yang pertama, yang beriman dan bertakwa. Apalagi Bu? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Sambungannya Bu ya. Apalagi Bu Mar? Gotong royong. Apalagi Bu Mel? Kreatif. Kreatif. Apalagi? Berkebinekaan global. Terus? Mandiri. Ya. Ada lagunya tuh, dimensi profil pelajar Pancasila. Hah? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai profil Pancasila inilah yang ingin diwujudkan oleh anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, pertama adalah menggunakan kalimat-kalimat positif. Tidak terlalu panjang supaya mudah dipahami dan diterapkan oleh anak-anak, disepakati oleh warga kelas. Nah, kemudian semua anak itu harus mencurahkan pendapatnya tentang keyakinan apa yang ingin disepakati. Nah, di sini saya telah melaksanakan atau membentuk keyakinan kelas di kelas saya. Nah, yang pertama saya menjelaskan tentang keyakinan kelas itu apa. Jadi saya jelaskan dulu keyakinan kelas itu apa maksudnya, tujuannya untuk apa kepada anak-anak. Kemudian setiap anak saya berikan sticky notes untuk mencatat nilai-nilai kebajikan yang ingin dia sepakati, yang ingin dia laksanakan. Kemudian mereka menempel di papan tulis nilai-nilai kebajikan yang ingin disepakatinya. Setelah itu saya bimbing anak-anak untuk mengelompokkan, dikelompokkan lagi keyakinan-keyakinan itu. Nah, kemudian di situ sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Saya buat pertama di kertas karton, ditandatangani, dan supaya lebih menarik anak-anak untuk mengingatnya dan menerapkannya, saya buat dalam bentuk poster keyakinan kelas 6. Nah, ini baik sekali untuk mewujudkan budaya positif. Kita mulai dari kelas. Jadi Bapak Ibu guru, wali kelas agar membuat keyakinan kelas. Nah, karena dari keyakinan kelas inilah akan terbentuk disiplin positif yang akhirnya menjadi pembiasaan-pembiasaan positif sehingga terwujud budaya positif di kelas maupun di sekolah pada umumnya. Selanjutnya, Pak. Nah, segitiga restitusi. Di awal kita sudah tadi membicarakan tentang restitusi.
Restitusi itu adalah mengembalikan kondisi anak setelah berbuat salah agar anak kembali menjadi karakter yang lebih kuat. Jadi dalam menangani suatu perilaku atau permasalahan anak-anak, kita melakukan perbaikan dengan menggunakan segitiga restitusi namanya. Di bawah itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini contohnya kita menanyakan anak-anak tadi terlambat kenapa? Masalahnya kenapa? Kita tidak menyalahkan anak-anak, kita mengatakan, oh iya, setiap orang pernah berbuat salah. Jadi kita menstabilkan dulu, menstabilkan identitasnya. Nah, kemudian kita membuat validasi tindakan yang salah. Di sini kita menanyakan alasan dia berbuat salah itu tadi kenapa? Oh, ternyata ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan apa sih yang sudah dia yakini di kelasnya yang diterapkan, kenapa dia langgar, dan dia ingin menjadi anak seperti apa nantinya. Nah, di situ. Oke, selanjutnya. Video. Nah, ini adalah pengalaman saya melaksanakan segitiga restitusi. Ini ada 2 kasus pelanggaran yang dilakukan murid saya, dan saya mencoba menerapkan segitiga restitusi ini dengan tentunya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang pertama, ini kasusnya adalah Aina. Aina tidak melaksanakan piketnya. Nah, dia berjalan-jalan ke taman sekolah. Dia lupa mengerjakan tiketnya. Nah, ini langkah yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Oh, jadi Aina keasikan jalan-jalan ke taman sehingga Aina lupa dengan tiketnya. Iya, Bu. Ya, kira-kira tidak mengerjakan tiket atau membersihkan kelas itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Sudah, Bu, karena Aina tidak mengerjakan tiket kelas. Coba Anak sadar sendiri dengan kesalahannya, dan dia sendiri yang akan mencari masalah, solusi dari permasalahannya. Dan menjalankan tugas-tugas di kelas. Kira-kira apa saja yang Aina lakukan supaya Aina bisa mengerjakan tiket Aina lagi dengan baik? Aina akan barangkali pagi untuk mengerjakan tiket kelas agar tidak lupa, Bu. Kira-kira kapan Aina melaksanakannya? Saat Aina tiket lagi nanti, Bu. Baik Aina, semoga Aina menjadi anak yang lebih bertanggung jawab ya. Ya, Bu. Oke, kita kasih. Nah, ini kasus kedua. Ini sering kita temuin anak-anak mengerjakan. Tidak tahu, Bu. Ibu dapat laporan kalau dia
lagi ya. Ibu, pasti punya alasan kenapa buat dia menangis tadi. Tapi cuma bercanda doang kok Bu, mati kuliah menjual ikan. Nah itu Ada kebutuhan dasar pasti yang tidak terpenuhi. sayang. Dia mencari kesenangan. Coba sebutkan menghormati guru, menghargai teman, melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, memakai seragam sesuai peraturan. Nah, kira-kira dengan bercanda seperti tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu, Anda sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak menghargai dia Bu. Ya, kira-kira apa yang akan Pak lakukan untuk memperbaiki masalahnya? Saya akan meminta maaf kepada Bu dan tidak akan mengulanginya lagi. Kira-kira kapan Pak akan melakukannya? Setelah ini Bu, saya akan meminta maaf kepada Uya. Baiklah Pak dan Pak menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, bisa menghargai orang lain. Terima kasih Bu. Ya, kita terus dulu ya. Saya Aina Hikmahnya Sulbaya. Setelah diajak berbicara dengan Bu Rifa, saya jadi menyadari kesalahan yang telah saya perbuat. Saya juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang telah saya perbuat. Saya berjanji menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih Bu Rifa. Saya Fajar Rahman. Pada kegiatan ini, Ibu membantu menyelesaikan masalah saya. Dan saya berjanji akan menjadi anak yang bisa menghargai teman. Terima kasih Bu Rika. Itu adalah pelaksanaan restitusi yang telah saya laksanakan. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu cara untuk kita menciptakan kembali kondisi anak sehingga kembali menjadi mempunyai nilai-nilai karakter yang lebih kuat lagi. Jadi kalau ada anak-anak melakukan suatu masalah, kita carikan solusinya dulu, tidak langsung memberikan hukuman atau sanksi. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk bertanya kepada teman-teman. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apa tujuan dibentuknya keyakinan kelas? Hanya itu Bu, terima kasih. Masih ada? Saya Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Bu, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Harkati dan Bu Mirna. Yang pertama, mengapa, apa tujuannya? Apa tujuan dibentuknya keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu dibentuk dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak. Karena dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang ingin diterapkan, yang sudah dia yakini dan dia sepakati bersama teman-teman atau warga kelas lainnya. Dan yang kedua apa tadi Bu Mirna? Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, ada perbedaannya ya. Kalau keyakinan kelas ini, anak-anak akan menjalankan atau menerapkannya berdasarkan motivasi dari diri, karena berdasarkan keyakinan atau nilai-nilai yang dia percaya. Dia tidak terikat dengan peraturan, lebih motivasinya lebih dari dalam kalau dengan keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Peraturan kelas lebih mengikat anak-anak. Nah, demikian Bapak Ibu,
kegiatan diseminasi saya hari ini kita sudah berbagi pemahaman dan pengalaman. Di sini kita sama-sama belajar apa itu disiplin positif, apa itu keyakinan kelas, dan posisi kontrol manajer. Mudah-mudahan dengan ini kita dapat mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih banyak atas waktunya, atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum baca doa? Doa. Ya, Pak. Baik, yang Ibu sampaikan, karena kalau bagi saya sesuatu itu ambil hikmahnya, kemudian bermanfaat. Jadi boleh jadi Bu Kuripa ini tidak sekali saja kita dispensasikan, karena semakin diulang-ulang dia menjadi hal yang baik. Dan ini semestinya harus kita mulai dari sekarang. Kenapa? Karena tadi budaya positif itu membawa nanti anak-anak menjadi disiplin. Masalahnya disiplin adalah kunci keberhasilan anak dalam apa saja, termasuk nanti dia menempuh di masa akan datang. Pembedanya pun dengan orang luar yang lebih maju itu di situ saja sebetulnya. Bagaimana kita disiplin dan menghargai waktu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aristiawan, saya guru PJOK di SD 001 Muara Badak. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi oleh Ibu Kuripa, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kutai Kartanegara, saya mendapatkan beberapa hal yang baru mengenai penerapan dan penyebaran budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Kuripa. Semoga kegiatan yang dilaksanakan Ibu bisa kami terapkan di kelas kami masing-masing dan menjadi budaya positif yang baru bagi SDN 001 Muara Badak. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat, saya Kuripa, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kutai Kartanegara. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata modul 1.4 sangat senang karena saya telah berbagi pemahaman dan praktik baik budaya positif kepada rekan sejawat. Dan rekan sejawat merespon dengan baik apa yang saya sampaikan. Serta saya berharap semoga rekan guru dapat melaksanakan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas dan melaksanakan restitusi sebagai bentuk budaya positif di kelas dan di sekolah. Dan praktik baik yang telah saya lakukan, saya akan terus perbaiki dan saya akan tingkatkan sebagai penerapan budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Demikian, terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina. Kami senang sekali saat diajak membuat keyakinan kelas dengan Bu Kuripa. Kami diberi kesempatan untuk menentukan pendapat kami masing-masing. Kami diajarkan untuk menentukan nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas tersebut. Kami sangat senang karena kami dapat menentukan pendapat kami masing-masing. Kami juga mematuhi keyakinan kelas tersebut bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.